Bab 2737. Tidak senang, bertarung saja. Bunuh. Mengikuti perintah warrior yang tidak jauh di belakangnya, Suordijian dan yang lainnya langsung bergegas menuju kelompok raksasa langit. Dan Yana langsung menabrak siluman besar itu. Siluman besar itu juga sudah pulih pada saat ini. Saat dia melihat Yana menabraknya, ekspresinya langsung berubah mengerikan, dan tidak mau kalah, dia juga menabrak Yana. Dalam keadaan normal, siluman kuat atau lemah ditentukan oleh manifestasinya. Tentu saja, ada beberapa pengecualian. Yana di depanku adalah pengecualian yang sangat besar. Boom! Dengan suara ratapan, siluman besar itu dikalahkan oleh Yana lagi. Yana memenangkan kekuatan dan tidak mengampuni siluman, sekali lagi bergegas menuju siluman besar itu. Pada saat ini, mata Yana berubah merah. Di saat seperti ini, Yana sangat berbahaya dan paling ditakuti orang-orang. Bisa dibilang, Yana di saat ini, kebanyakan orang tidak akan berani mendekat. Sifat garangnya terpancar. Siluman besar itu akhirnya menyadari kekuatan Yana, dan pada saat ini, sudah ada sedikit ketakutan di hatinya. Namun, tidak melarikan diri, tetapi menyerang Yana lagi. Dalam sekejap, seluruh langit di atas kota Wanji mulai bergetar hebat. Penekanan. Begitu kedua belah pihak bertarung, warrior yang langsung menekan Junaidi Jiang dan para raksasa langit itu, karena Junaidi Jiang saat ini telah kehilangan kekuatan bertarung. Tatapan mata warrior yang fokus pada Junaidi Jiang, dan tepat saat Junaidi Jiang hendak mundur, warrior yang tiba-tiba menghilang di tempat. Saat melihat ini, Junaidi Jiang ketakutan. Dia hendak memanggil siluman besar itu, tiba-tiba ada teriakan dari samping. Itu adalah jeritan siluman besar itu. Pada saat ini, Junaidi Jiang merasakan aura kematian. Tetapi pada saat ini, seorang raksasa tiba-tiba menamparkan posisi warrior yang sedikit terhenti, dan menebas pedang dengan tangan satunya lagi. Puff! Pedang ini menebas, telapak tangan raksasa itu terpotong. Saat berikutnya, cahaya pedang bergegas langsung ke arah Junaidi Jiang. Menangkap pencurinya, harus menangkap rajanya dulu. Pada saat ini, raksasa sebelumnya bergegas menuju warrior yang lagi. Warrior yang tidak melihat ke belakang kali ini. Di pinggangnya, pedang labu sedikit bergetar, dan segera, sebilah pedang hitam terbang keluar. Pedang pemakaman maut. Pedang itu menebas langsung ke arah raksasa, dan raksasa itu menyapu pedang dengan satu tangan lain. Dengan sapuan ini, kekuatan besar langsung menghancurkan ruang hampa di sekitarnya. Namun, yang dia hadapi adalah salah satu pedang paling tajam di dunia. Puff! Pedang pemakaman maut langsung memotong lengan raksasa itu, dan kecepatan pedang pemakaman maut tidak berkurang sama sekali, melewati alis raksasa itu. Di depan pedang ini, tubuh raksasa yang kuat itu seperti selembar kertas, rapuh dan rentan. Di sisi lain, warrior yang sudah datang ke depan Junaidi Jiang, tepat saat Junaidi Jiang ingin mengatakan sesuatu, warrior yang menebas dengan pedang. Boom! Kemudian seluruh jiwa spiritual Junaidi Jiang langsung menghilang. Warrior yang mencabut pedangnya dan memasukkan pedang itu ke dalam sarungnya. Pada saat ini, pedang pemakaman maut juga otomatis terbang kembali ke pedang labu. Warrior yang menoleh, melihat Yana yang tidak jauh dari sana, dan Yana melambai pada warrior yang artinya tidak perlu bantuan. Dia ingin bertarung sendiri. Warrior yang tidak memilih untuk ikut campur, meskipun Yana masih muda, dia memiliki hati seorang master, atau dengan kata lain, kebanggaan seorang master. Meskipun dia membantu, Yana tidak akan mengatakan apa-apa,
tetapi dia juga berharap Yana dapat menyelesaikannya sendiri, dan dia juga percaya pada Yana. Jangankan siluman besar itu, meskipun dia bertarung dengan Yana, dia juga tidak memiliki peluang untuk menang. Warrior yang menoleh, melihat tidak jauh, kaki kanannya mengetuk ringan. Wong! Suara pedang tiba-tiba bergema di lapangan. Dengan suara pedang, ratusan kaki jauhnya, lengan raksasa itu langsung terpisah dari tubuhnya, dan pada saat yang sama, pedang hitam tiba-tiba menembus dada raksasa itu. Boom! Raksasa itu langsung meledak dan berubah menjadi serpihan di langit. Tepat saat warrior yang hendak menebas pedangnya untuk kedua kali, tiba-tiba, kekuatan penekanan kesadaran ilahi menerpa dari langit berbintang yang jauh. Semua orang di lapangan merasa ngeri. Mereka semua telah merasakan tekanan ini, tekanan kesadaran ilahi yang tak tertandingi. Warrior yang sedikit menyipitkan matanya. Saat berikutnya, dia menghubung ke langit dan memasuki langit berbintang. Segera, tekanan kesadaran ilahi mencapai puncak kepalanya. Mata warrior yang perlahan tertutup, dan segera, dia membuka matanya, dan kali ini, matanya merah darah. Ilmu pedang iblis. Dan leluhur pedang di tangannya juga berubah menjadi merah darah. Warrior yang mengangkat pedangnya ke atas kepalanya dengan kedua tangan, dan terdiam sesaat, warrior yang tiba-tiba berteriak dengan marah, "Tebas!" Suara itu jatuh, dia menebas pedang dengan kedua tangannya. Puff! Dengan tebasan pedang ini, langit berbintang di hadapannya seperti secarik kain yang dipotong dengan gunting, langsung terkoyak, namun tidak mempengaruhi tekanan kesadaran ilahi. Dan pada saat ini, pedang warrior yang terangkat lagi, dan kemudian mendarat. Menampilkan teknik menarik pedang, tombak Santian ditambah dengan teknik pedang iblis. Bang bang bang. Dengan suara ledakan, warrior yang mundur berkali-kali dengan pedang, begitu mundur, dia mundur hampir 100.000 kaki. Namun, tekanan kesadaran ilahi juga ditebas oleh pedang itu. Namun, dia tidak mengambil keuntungan sedikit pun. Pada saat ini, para raksasa yang telah bertarung melawan Swordy Jian dan yang lainnya, semua mundur ke langit berbintang. Tidak jauh dari sana, warrior yang menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu menatap langit berbintang, tidak perlu dikatakan lagi, pasti salah satu tokoh besar dari alam semesta 4 dimensi yang menyerang. Setelah terdiam beberapa saat, warrior yang tiba-tiba menepuk pedang labu dengan tangan kanannya. Wong! Dengan suara pedang, cahaya pedang melonjak naik ke langit dan mengejar raksasa langit yang mundur. Pada saat ini, perisai energi heksagonal tiba-tiba muncul di langit berbintang. Perisai energi heksagonal ini langsung menghadang di depan pedang pemakaman maut. Boom! Pedang menebas perisai energi heksagonal, seluruh perisai bergetar hebat, dan kemudian muncul beberapa retakan pada perisai, tetapi pedang pemakaman maut terbang kembali ke warrior yang memegang pedang pemakaman maut di tangan kanannya. Boom! Kekuatan yang terpancar keluar dari pedang langsung mematahkan lengan warrior dan pada saat yang sama, seluruh tubuhnya mundur 1000 kaki ke belakang. Dan saat ini, di langit berbintang, perisai energi heksagonal secara bertahap menghilang. Dan di balik perisai energi heksagonal itu, raksasa langit juga telah menghilang. Kejar! Irene di sebelah warrior yang bertanya. Warrior yang menggelengkan kepalanya, orang yang menyerang, kekuatannya tidak terduga, kita kejar juga tidak ada artinya. Irene berkata dengan sungguh-sungguh, sepertinya alam semesta 4 dimensi sudah mulai bertindak. Warrior yang menyimpan kembali pedangnya dan berkata dengan nada lembut, dan benar-benar sudah dimulai. Setelah selesai berbicara, dia menatap Yana yang berada tidak jauh. Di kejauhan, Yana sudah membunuh siluman besar itu. Namun,
Yana tidak melahap energi siluman besar itu. Warrior yang sedikit terkejut, apakah Yana ini berubah menjadi orang baik? Pada saat ini, Yana menepuk-nepuk mayat siluman besar itu dan berkata, "Kak Warrior, kulit siluman besar ini sangat tebal, biarkan Shiro membuat baju besi untuk dipakai semua orang, pasti berguna." Mendengar ini, mata Warrior yang berbinar, dia segera berjalan mendekat, lalu melirik siluman monster dan menyentuhnya. Seperti yang Yana katakan, kulit siluman besar ini memang sangat tebal, meskipun tidak sebagus sisik Yana, tetapi juga sangat berharga. Warrior yang mengangguk dan berkata, "Ini boleh." Yana tersenyum dan menyeret siluman besar itu ke pagoda Hongmeng. Namun, Shiro tidak berani mengupas. Jadi dia memanggil Kalves dan Drago dan siluman besar lainnya untuk melakukannya. Kalves dan Drago beserta siluman besar lainnya pasti tidak akan menolak, asalkan bukan kulit mereka. Apalagi setelah kulit siluman besar itu dikupas, mereka bisa makan kenyang, karena Yana sepertinya tidak tertarik dengan siluman besar itu. Selain kulit monster siluman, pasukan kota Wanji juga mencari harta karun dari semua klan, beberapa batu biji langka dan sejenisnya, selama bisa digunakan untuk membuat senjata dan baju besi, semua dibawa dan dipindahkan ke pagoda Hongmeng. Alhasil, punggung kenaikan Shiro dipenuhi dengan material berharga dari berbagai klan. Tidak heran Shiro sangat gembira, dia akhirnya berhasil merakit. Tentu saja, bagaimana merakitnya, dia belum memikirkannya. Bagaimanapun, itu hanya memalu, hanya menggosok. Di luar pagoda Hongmeng, di dalam aula Wanji, Warrior yang dan semuanya berkumpul kembali. Di aula, selain Feroding, semuanya adalah master alam takdir. Di aula, ekspresi semua orang sangat serius, suasananya juga sedikit serius. Warrior yang berkata, "Kalian semua pernah melihat itu sebelumnya, bagaimana menurut kalian?" Di aula, semua orang diam. Warrior yang tersenyum dan berkata, "Tidak ada yang ingin dikatakan." Pada saat ini, Frido tiba-tiba berkata, "Saudara Warrior, karena semua orang berada di perahu yang sama sekarang, dan tidak ada jalan mundur, jadi katakan saja, kami akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Adapun menyerah, atau kabur atau lainnya, semua orang di sini tidak bodoh, tidak ada yang akan memiliki ide bodoh seperti itu." Kerumunan mengangguk setuju. Pada saat ini, seorang lelaki tua berkata, "Semakin banyak hal ini terjadi, semakin kita perlu bersatu. Jika semua orang bekerja sama, masih ada seutas energi kehidupan. Jika semua orang berlari untuk hidup mereka masing-masing." Bicara sampai di sini, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Jika satu orang dalam musibah, mungkinkah yang lainnya bisa terhindar? Sebenarnya, ada poin yang paling penting. Sekarang semua orang telah menjadi sosok yang kuat di dunia ini. Pada saat seperti itu, bagaimana mungkin meminta mereka menyerah pada dunia ini? Selain itu, mereka semua melihat dengan jelas, meskipun mereka menyerah, orang tidak akan serta-merta melepaskan mereka. Yang lemah tidak punya hak. Di sana, Warrior yang melirik semua orang, kemudian berkata, "Jangan terlalu pesimis. Alam semesta 4 dimensi mungkin sangat kuat, tetapi kita juga tidak lemah. Seperti yang dikatakan senior sebelumnya, selama kita bersatu, bukan tidak ada peluang untuk menang, sama seperti barusan, bukankah kita sudah menang?" Tentu saja. Berbicara sampai di sini, dia tersenyum dan berkata, "Jika benar-benar kalah, bukankah hanya mati?" Semua orang memandang Warrior yang tersenyum dan berkata, "Sudah sampai di titik ini, sejujurnya, kita harus melakukannya, berpikiran terbuka terhadap hidup dan mati, tidak senang lawan sampai mati, sekalipun mati, juga harus bermartabat." Bersambung.